Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Motivasi Pembelian. Proses kognitif dalam motivasi adalah bahwa bentuk serta cara penyampaian informasi serta proses pengolahan oleh individu mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku yang diungkapkan oleh individu yang bersangkutan. Yang kelima, pemicu motivasi. Sebagai pemicu kemunculan motivasi individu adalah adanya gangguan terhadap keseimbangan fisiologis. Yang keenam, homeostasis. Jika ada gangguan atau ketidakseimbangan fisiologis, maka akan memunculkan tingkah laku dalam upaya mengembalikan keseimbangan pada taraf yang optimal. Yang ketujuh, hedonisme. Menurut konsep ini, manusia akan selalu belajar dan berusaha untuk mendekati situasi yang menimbulkan kesenangan dan berusaha menghindari situasi yang dimungkinkan dapat menimbulkan ketidaksenangan atau kesakitan. Yang kedelapan, motivasi pertumbuhan. Motivasi pertumbuhan menyatakan bahwa manusia ingin atau membutuhkan pencapaian potensi diri untuk memiliki kompetensi dan kondisi atas lingkungan. Pengertian motivasi. Motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi dapat disimpulkan dengan adanya perilaku yang nampak. Menurut Basu Swasta dan Hani Handoko tahun 1987, motivasi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, namun keberadaan motivasi mengacu pada adanya kebutuhan, sehingga tanpa adanya kebutuhan tidak akan ada motivasi. Menurut Baiton tahun 1982, motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai kepuasan. Menurut Sukanto dan Hani Handoko tahun 1986. Konstruk-konstruk utama dalam teori motivasi. Berbagai teori tentang motivasi yang dikembangkan untuk memahami tingkah laku mempunyai perbedaan pendekatan serta penekanan pada kekuatan yang menjadi penggerak dan pengarah utama tingkah laku manusia. Berbagai ahli menyatakan bahwa pada organisasi atau individu terdapat energi yang menjadi penggerak bagi seluruh tingkah laku. Hanya ada berbagai perbedaan dari beberapa teori mengenai sumber dari energi ini. Ada yang berpendapat bahwa pada satu organisasi atau individu hanya ada satu penggerak yang menggerakkan bagi seluruh tingkah lima laku. Dari pihak lain, ada yang berpendapat bahwa energi tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan beberapa sumber, yaitu yang pertama ada mekanisme bawaan atau heredity, pendekatan biologis yang mengatakan bahwa energi terakumulasi dari insting individu atau organisme yang mendorong tingkah laku. Yang kedua, belajar atau learning. Salah satu ahli yang menekankan peranan belajar dalam tingkah laku adalah Clark Poole tahun 1989, yang didukung teori lainnya yang ikut menekankan bahwa peranan insentif dalam pengendalian tingkah laku berarah pada tujuan atau motivasi. Yang ketiga, interaksi sosial atau social interaction. Interaksi sosial dapat digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi motivasi tingkah laku. Artinya, bahwa kekuatan kelompok serta kekuatan yang dimiliki oleh figur-figur tertentu dapat memotivasi individu agar berperilaku tertentu. Motivasi dalam proses keputusan pembelian. 1. Mengenali kebutuhan. Kebutuhan timbul karena perbedaan antara keadaan yang sesungguhnya dengan keadaan yang diinginkan. 2. Pencarian informasi. Konsumen tidak akan membeli suatu produk jika produk tersebut tidak dapat memuaskan kebutuhannya. 3. Evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah konsumen akan memilih produk di antara berbagai pilihan yang dapat memuaskan kebutuhannya. 4. Keputusan pembelian. Keputusan akan membentuk referensi di antara produk serta merek-merek yang menjadi pilihannya. Membeli atau tidaknya dipengaruhi oleh sikap orang lain atas produk tersebut serta faktor situasi yang tidak pernah terduga. 5. Perilaku sesudah pembelian. Membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkatan kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan merupakan fungsi dari dekat tidaknya antara harapan pembeli terhadap
performance produk tersebut dengan persepsi pembeli atas performance yang diperoleh. Berdasarkan jurnal yang kami ambil yang berjudul Motivasi Pembelian Impulsif Online Shopping pada Instagram, yaitu melakukan pembelian online pada Instagram secara online adalah salah satu kegiatan jual beli yang menggunakan sistem yang terintegrasi atau terhubungkan dengan berbagai media online. Pasar belanja online diprediksi mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya industri smartphone di Indonesia. Perkembangan teknologi yang meningkat pesat pada tahun belakangan telah membawa dampak yang kuat pada beberapa aspek kehidupan, termasuk perkembangan di dalam dunia bisnis. Motivasi yang dimiliki oleh konsumen secara garis besar terdapat dua kelompok, yaitu motivasi berdasarkan rasional dan motivasi emosional. Berdasarkan rasional akan menentukan pilihannya dengan pertimbangan yang matang. Konsumen akan terkesan terburu-buru untuk membeli produk dengan yang tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk dengan jangka yang panjang. Karakteristik pribadi perilaku. Individu yang memiliki pendapatan yang lebih, maka cenderung sisa uangnya untuk kebutuhan yang tersier. Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh seseorang atau aktivitas yang dapat dianggap sebagai hal yang penting dan mereka berpikir tentang diri mereka sendiri. Yang kedua, itu ada faktor eksternal. Adalah seorang ataupun perilaku konsumen yang mendorong proses motivasi kelompok yang berpreferensi adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai suatu sasaran yang bersama seperti keluarga, teman, tetangga, ataupun rekan kerja. Yang ketiga, itu adalah interaksi simbolik. Menurut George Herbert Mead, menjelaskan manusia termotivasi bertindak berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan kepada orang lain, benda, dan kejadian. Bagi Mead, proses sosial adalah yang utama dalam struktur dan proses pengalaman individu. Main adalah proses yang dimanifestasikan ketika individu berinteraksi dengan dirinya dengan menggunakan simbol-simbol signifikan, yaitu adalah simbol gestur dengan interpretasi ataupun makna. Yang kedua itu adalah self, yang diartikan melalui interaksi dengan orang lain. Yang ketiga itu adalah society atau masyarakat, yang dibentuk melalui interaksi antara individu yang terorganisasi. Yang keempat itu ada motivasi pembelian impulsif. Perilaku pembelian impulsif didasarkan pada 5 motivasi yang terlepas dari pembelian online maupun offline oleh Hausman. Analisis motivasi kerja karyawan bagian pemasaran PT Global Mitra Kerja. Motivasi berasal dari bahasa Latin yang berarti motif kekuasaan. Hampir seluruh dunia dan para pemimpin nasional memiliki kemampuan yang tinggi untuk membakar motivasi. Adapun jenis motivasi yang pertama ada motivasi positif. Manajer memotivasi bawahan untuk memberikan hadiah kepada mereka yang melakukan dengan baik. Adapun motivasi negatif, yaitu manajer memotivasi bawahan untuk memberikan hukuman kepada mereka yang bekerja kurang baik. Kemudian ada pun model motivasi. Memotivasi bawahan untuk meningkatkan gairahnya dilakukan di sistem insentif yang memberikan insentif material karyawan yang melakukan dengan baik. Kemudian sumber data. Sumber utama adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan bersumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Menurut Esberg, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi, ide melalui pertanyaan dan tanggapan, sehingga komunikasi dan pembangunan bersama yang berarti tentang topik tertentu. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Emzir menjelaskan ada 3 jenis kegiatan dan analisis data kualitatif model Miles dan Humber, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Kedua, tampilan data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kredibilitas data. Menurut Sugiono tahun 2010 ada 3 macam triangulasi atau melakukan pengolahan suatu data. Mencapai cek validasi yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, triangulasi sumber atau menguji suatu data dari berbagai sumber, wawancara ataupun dokumen. Yang kedua, triangulasi teknik atau observasi. Yang ketiga, triangulasi waktu atau waktu pasti suatu data. Adapun kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu kesimpulan dari motivasi kerja karyawan yang diterapkan PT Global Mitra Prima Medan adalah yang pertama, metode langsung atau direct motivation. Staff marketing di PT Global Mitra Prima akan bahwa mereka melakukan tidak rutin memperoleh pujian, kenaikan jabatan, kenaikan gaji oleh pemimpin perusahaan.
Yang kedua, metode tidak langsung atau indirect motivation. Staf marketing di PT Global Mitra Prima menyatakan bahwa fasilitas yang disediakan oleh perusahaan sangat membantu mereka dalam melakukan pekerjaan. Suasana di perusahaan juga sangat nyaman jika rekan kerja mereka di perusahaan sangat bagus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas di dapat dua 5.000. Kalau ini 6.000.